Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai kepada bab 1 bagian ketiga yang akan membahas mengenai materi perpangkatan. Tetapi di bagian ketiga ini yang akan kita bahas itu adalah lawan dari perpangkatan, yaitu penarikan akar. Dan juga akan kita bahas mengenai notasi ilmiah akar. Di sini ada lambang akar yang seperti ini. Ini adalah akar A, dan di sini tidak ada apa-apa, tapi sebetulnya di sini sebetulnya ada angka 2. Jadi ini akar ini ada pangkatnya, pangkat 2. Maka disebut ini dibacanya adalah akar kuadrat dari A. Akar kuadrat, kenapa kuadrat? Di sini berarti pangkat 2 di sini. Jadi ini akar pangkat 2. Jadi bisa juga disebutnya akar pangkat 2 dari A. Tapi karena akar pangkat 2 ini adalah pangkat terkecil dari sebuah akar, jadi tidak ada akar pangkat 1. Jadi akar pangkat 2 itu adalah akar pangkat terkecil, maka di sini tidak dituliskan angka 2-nya. Kecuali kalau lebih besar dari 2 baru akan ditulis di sini. Misalkan di sini ada akar A. Nah, untuk menghilangkan akar A ini, karena di sini akar kuadrat dari A, berarti akar pangkat 2 dari A ini, berarti untuk menghilangkan akar ini dipangkatkan 2 lagi. Jadi akar pangkat 2 dipangkatkan 2, ini akan saling menghabiskan antara akar pangkat 2 dengan pangkat 2. Akar kuadrat dengan kuadrat lagi, ini akan saling menghabiskan, sama seperti tambah dengan kurang. Itu saling menghabiskan. Apabila suatu bilangan ditambah 2, misalkan 5 tambah 2, dikurang 2 akan kembali ke bilangan semula, yaitu 5. Begitu juga kali dengan bagi. Kalau suatu bilangan misalkan 5 dikali 2, dibagi 2 akan kembali ke semula. Begitu juga ini akar pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, maka ini akan saling menghabiskan, tinggallah A-nya lagi gitu. Nah, pengertian akar kuadrat dari A dipangkatkan 2 ini berarti akar A kali akar A. Untuk akar A ini saya biasa menyebutkan akar A saja, tidak perlu pakai pangkat 2 lagi, akar A saja langsung. Karena akar pangkat 2 ini berarti angka terkecil, jadi disebutnya akar A saja. Akar A kali akar A itu sama dengan A. Nah, karena perkalian ini sama saja bisa setengah kali A pangkat setengah. Kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan, berarti setengah tambah setengah berarti 1. Kalau menyebutkan A berarti ini punya pangkat 1. Pengertian misalkan kita punya angka 5, sebetulnya ada pangkat 1. Begitu juga di depannya ada angka 1, 1 kali 5 1, atau di belakangnya 5 kali 1 ya 5. Begitu juga dibagi, 5 bagi 1 tetap 5. Jadi kalau kita menyebutkan sesuatu itu ada pangkatnya, ada kali kiri kanan, depan belakangnya, dan ada di bawahnya itu pembagi. Jadi ini A, ini pangkat 1, yaitu penjumlahan dari setengah pangkat setengah. Nah, karena akar A sama dengan penulisannya dengan A pangkat setengah, 2 kali dikalikan, berarti ini akar A itu senilai dengan A pangkat setengah. Ini akar A kali akar AA, akar pangkat setengah kali akar pangkat setengah juga A. Berarti akar A sama dengan A pangkat setengah. Contoh, misalkan akar 5. Jadi saya sebutkan akar 5 saja, tidak perlu pakai kuadrat lagi, karena kalau yang terkecil itu tidak perlu disebutkan lagi. Jadi akar 5 saja. Ini sama dengan 5 pangkat setengah. Akar 9. Akar 9 berarti ini 9 pangkat setengah. Karena 9 ini bilangan kuadrat, yaitu 3 pangkat 2, maka 2-nya kali setengah ini adalah 1, berarti sama dengan 3. Akar pangkat 3 dari A, dibacanya ini adalah akar pangkat 3 dari A. Jadi kalau yang ini harus dibaca ini, pangkat 3-nya. Kalau yang tadi akar pangkat 2-nya boleh tidak dibaca, akar dari A saja langsung akar A gitu. Kalau ini harus dibaca akar pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari A ini dipangkatkan 3 supaya menghilangkan akar pangkat 3 dengan pangkat 3. Di sini akan saling habis, tinggallah A-nya. Nah, akar pangkat 3 dipangkatkan 3. Kalau pangkat 3 berarti ini akar pangkat 3-nya dikalikan 3 kali. Atau bisa juga nulisnya A pangkat 1/3 kali A pangkat 1/3
kali A pangkat 1/3 jika ini adalah A pangkat 1. Artinya di sini berarti akar pangkat 3 dari A itu sama dengan A pangkat 1/3. Misalkan akar pangkat 3 dari 7 itu sama dengan 7 pangkat 1/3. Akar pangkat 6 dari 4. Pangkat 6 dari 4 adalah 4 pangkat 1/6. Akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 8 pangkat 1/3. Karena 8 ini bilangan pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3, maka 3 kali 1/3 itu adalah 1. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Akar pangkat 5 dari 32, maka ini artinya 32 pangkat 1/5. Sedangkan 32 ini adalah perpangkatan dari 2 pangkat 5. Maka 5 kali 1/5 itu adalah 1. Jadi akar pangkat 5 dari 32 itu adalah 2. Itu adalah mengenai akar. Jadi akar ini adalah pangkat pecahan. Jadi tergantung di sini. Tergantung akar pangkat berapa itu adalah pangkat 1 per. Beberapa sifat operasi akar. Misalkan di sini 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. 5 akar 3 itu artinya 5 kali akar 3. Tambah 2 akar 3 berarti 2 kali akar 3. Berarti ini sama dengan 5 ditambah 2 akar 3. Jadi ini perkalian terhadap penjumlahan. Ini sifat distributif juga. Yang bedanya masukkan dalam kurung. Yang samanya disatukan berarti ini adalah 7 akar 3. Ini rumus yang pertama. Sifat yang pertama kalau B akar A ditambah C akar A berarti itu sama dengan B tambah C akar A. Kita bisa pakai juga sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi 4 dikurangi 7 adalah min 3 akar 2. Ini juga sifat yang kedua. Ini juga sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kemudian ada akar dari 24. Akar 24 ini adalah 8 kali 3. Bisa juga sebetulnya 4 kali 6 ya. 4 kali 6 bisa keluar langsung 4-nya. Karena kalau ini diuraikan lagi 4 kali 2, 4-nya itu 2 kuadrat. Ini kuadrat pangkat 2 dengan pangkat setengah habis 2-nya keluar. Jadi inilah 2 akar 2 dikali akar 3. Ini sifat yang ketiga. Jadi kalau ada akar AB, A kali B, bisa diuraikan jadi akar A kali akar B. Kemudian akar dari pecahan. Ini juga jadi diuraikan jadi akar 2 per akar 3. Jadi akarnya ke atas ke bawah sama seperti perpangkatan dari pecahan juga. Ini rumus yang keempat. Jadi ada sifat operasi dari akar. Di sini ada contoh soal. Kalau kalian menemukan soal begini, soal akar dari 80, kalian usahakan cari 80 ini perkalian dari berapa. Jadi faktorkan. Tapi usahakan cari faktornya itu berupa akar dari pangkat 2, berarti cari bilangan berpangkat 2, yaitu bilangan kuadrat. 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Nah, cari ini 80 ini perkalian berapa yang dari bilangan kuadrat. Ini 16 kali 5. 80 itu 16 kali 5. Pak, bisa 10 kali 8? Boleh, tapi 10 itu tidak bisa keluar. 8 juga tidak bisa keluar dari akar. Ini langsung 16 kali 5. 16 itu 4 kuadrat. 4 kuadrat kali setengah. Jadi 4 keluar, akar 5. Nah, ini 2 pangkat 3/5. 3/5 ini adalah 3 kali 1/5. Karena ini pangkatnya adalah perkalian, berarti bisa jadikan pangkat dipangkatkan. Karena perkalian itu pangkat dipangkatkan. Ini 2 pangkat 3 itu adalah 88 pangkat 1/5. Atau kalau ingin bentuk akar, jadinya akar pangkat 5 dari 8. Ini adalah mengubah dari perpangkatan pecahan jadi bentuk akar. Nanti soalnya bisa dibalik. Berapakah akar pangkat 5 dari 8 ya? Ini 2 pangkat 3/5 gitu. Jadi soal bisa dibulak-balik ini. Sekarang 5 pangkat 7/3. Nah, ini nomor 2 dan nomor 3 kayaknya sama pangkat pecahan, tapi kalau yang nomor 2 ini 3/5 pangkatnya itu tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Kalau ini bisa dijadikan pecahan campuran, jadi bisa dibagi 7 bagi 3 itu adalah 2, dapat 2, 1/3. Nah, ini pangkat 2 1/3, 5 pangkat 2 1/3, ini
2 dengan 1/3 ini penjumlahan, 2 ditambah 1/3. Jadi beda dengan yang soal nomor 2 yang ini perkalian. Kalau yang ini penjumlahan, 2 ditambah 1/3. Kalau pangkatnya dijumlah, maka ini adalah perkalian bilangan perpangkatannya. Jadi 5 kali 2 dikali 5 pangkat 1/3. 5 pangkat 2 itu adalah 25. 5 pangkat 1/3 itu adalah akar pangkat 3 dari 5. Jadi 5 pangkat 7/3 itu adalah 25 akar pangkat 3 dari 5. Ini perbedaannya. Jadi Pak boleh dari sini 5 pangkat 2 1/3 langsung ke sini boleh saja kalau udah ngerti. Jadi di sini nggak usah ditulis lagi, ini hanya untuk memperjelas saja 3 tahapan ini. Bisa dari sini langsung ke sini. Dari 5 pangkat 2 1/3, 5 pangkat 2 itu 25, 5 pangkat 1/3 itu adalah akar pangkat 3 dari 5. Kemudian ini operasi dari akar. Nah, di sini sama seperti soal nomor 1, kalian cari bilangan kuadrat. 48 ini yang perkalian ada 16 kali 3 ini 75, 25 kali 3 ini berarti 36 kali 3. 16 itu 4 kuadrat, jadi 4-nya keluar. Ini 25 jadi 5, ini 36 jadi 6 keluarnya. Berarti ini pakai sifat distributif. Yang samanya disatukan, yang berlainannya masukkan dalam kurung. Jadi 4 tambah 5 dikurang 6. Berarti 3 akar 3. Nomor 5. Jadi ini bentuk akar, ubah ke dalam bentuk perpangkatan. 81 itu berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 akar 3 itu berarti 3 pangkat setengah. Karena ini perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. 4 tambah setengah. Jadi jawabannya adalah 3 pangkat 4 setengah. Atau kalau tidak mau jadi pecahan campuran, jadikan pecahan biasa. Jadi 3 pangkat 9/2. Nomor 6 ini akar pangkat 3 dari 49. Jadi di sini kalian harus berkreasi perkalian yang pangkat 3 itu berapa. Jadi di sini akar pangkat 3 dari 49 itu adalah 49 pangkat 1/3. 49 itu adalah 7 kuadrat. Pangkat dipangkatkan 7 kali 1/3 berarti ini adalah 7 pangkat 2/3. Nah, di sini basisnya sama, nomor 7, 4. Kita coba buat pangkatnya ini pangkat campuran, jadikan pecahan biasa. Karena basisnya sudah sama, ini kita satukan aja jadi 4. Mau diuraikan dulu, diperpanjang nggak jadi masalah, tapi saya ini buat secara cepatnya aja, jadi ada langkah yang dilewat. Ini 1/5 itu jadikan 6/5. Ini kali pangkatnya itu berarti ditambahkan. Ini 2 kali 5, 10 tambah 2 berarti 12. Ini perkalian pangkatnya jadi tambah 12/5. Dan ini bagi, pembagian itu berarti jadi pengurangan pangkatnya. 3 kali 5, 15 tambah 2, 17/5. Karena pangkatnya di sini udah sama 5, berarti ini tinggal dioperasikan saja. 6 tambah 12, 18 dikurangi 17, jadi 1/5. Berarti 4 pangkat 1/5 ini kalau dalam bentuk akar, berarti akar pangkat 5 dari 4. Kemudian nomor 8, ini ada akar-akar, 2 kali dari 1000. 1000 ini berarti 10 pangkat 6. Akar itu berarti pangkat setengah, akar lagi berarti pangkatkan setengah lagi, berarti ini perkalian terus, berarti 6 kali pangkat dipangkatkan kan kali pangkatnya. 6 kali setengah, 3 kali setengah lagi, berarti 10 pangkat 3/2. Kalau ini, kalaupun mau dikalikan langsung 6 kali 1, 1, 6, 2 kali 2, 4. Berarti 10 pangkat 3/2. Ini adalah 10 pangkat 1, 1,5. Pangkat 10 itu berarti 10, pangkat setengah itu berarti akar. Jadi bisa langsung. Seperti tadi juga saya sarankan untuk soal nomor 3, langsung aja dari sini 5 pangkat 2, 1/3 itu 5 pangkat 2 berarti 25. Akar pangkat 1/3 itu akar pangkat 3 dari 5. Ini juga begitu, di sini saya langsung saja tidak diuraikan seperti soal nomor 3 itu. Ini juga bisa diuraikan tapi lama lagi, udah aja langsung. Jadi kalian harus langsung saja ini, nggak usah bertele-tele menjalankannya. Kemudian ini akar pangkat 3 dari 161/64. Jadikan ini yang di dalam akar ini jadi pecahan murni. Jadi 1 kali 64, 64 tambah 61, berarti 125.
akar pangkat 3 dari 125 per 64, berarti 125 ini bilangan pangkat 3, 64 juga bilangan pangkat 3. Dari 125 itu 5 pangkat 3, 64 4 pangkat 3, dan ini pangkat 3-nya bisa disatukan ini. Pangkatnya itu jadi 1. Rumus yang keempat ya, hanya dibalik. Nah ini akar pangkat 3 dengan pangkat 3 ini saling menghabiskan. Ini sepertiga, ini 3, jadi 1. 3 kali 1 per 3. Jadi jawabannya adalah 5 per 4. Ini adalah contoh-contoh soal dari operasi akar. Sekarang kita lanjut ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu biasa disebut bentuk baku juga dari suatu bilangan positif. Jadi baku ini atau notasi ilmiah hanya berlaku untuk bilangan positif, tidak untuk yang bilangan negatif. Notasinya adalah A kali 10 pangkat N dengan syarat ini bacanya bisa 3 macam. Jadi bisa dari depan, 1 kurang dari atau sama dengan A kurang dari 10. Bisa juga dari tengah, A lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, atau dari belakang, dari 10 lebih dari A, lebih dari atau sama dengan 1. Tapi kalaupun ketiga cara membacanya itu disebutkan, kita tidak begitu ngerti apa artinya gitu. Yang 1 kurang dari sama dengan A kurang dari 10. Udah panjang-panjang membacanya tapi nggak ngerti. Saya singkat aja, ini artinya itu A-nya itu adalah satuan gitu. Jadi dengan syarat A-nya itu satuan. Jadi A-nya itu paling kecil 1, paling besar yang kurang dari 10 itu adalah 9,999 gitu. Jadi tidak boleh kurang dari 1, tidak boleh lebih dari 9,999. Jadi A-nya itu satuan. Jadi syarat dari notasi ilmiah ini A-nya harus satuan dan N-nya bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti tidak boleh pecahan. Kalau bilangan bulat boleh negatif 1, boleh negatif 5, 0 juga boleh. Kalau pangkat 0 berarti 1 di sini. Yang penting jangan pecahan. N-nya itu 10 pangkat bilangan bulat berarti sini. A-nya adalah satuan gitu. Jadi ini notasi ilmiah itu A kali satuan kali 10 pangkat N, 10 pangkat bilangan bulat. Contohnya di sini ada 1000, sejuta, semiliar, setriliun. Jadi dibacanya ini 2350 triliun. Nah ini cara menuliskan notasi ilmiahnya, jadi 2,35 kali 10 pangkat 15. 15 itu kan kalau 2350 triliun berarti komanya di belakang sini. Dipajukan di sini 3, 6, 9, 12, 15 ke sini. Jadi maju dari belakang ke depan kan. Jadi komanya ada di sini di 2 koma. Nah, 2 koma ini kan satuan. Satuan jadi kali 10 pangkat 15. 15 ini bilangan bulat. Contoh 2, 0,00005 kali 74925. Ini kalau dalam bentuk bakunya, jadi komanya harus ada di sini. Yang tadinya di depan, sini mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus sampai sini aja, satu angka di depan koma. Jadi satuan gitu. Tidak boleh ke sini, kalau di sini berarti puluhan, ini ratusan dan seterusnya. Jadi di depan koma harus ada angka, satu angka di depan koma gitu. Jadi 7,4925. Nah, karena mundurnya itu 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini pangkatnya min 6. Kalau yang nomor 1 dari belakang maju 15 kali, berarti pangkatnya positif. Kalau mundur dari depan ke belakang, itu jadi pangkatnya negatif. Itu secara ringkasnya aja. Berarti ini sangat kecil sekali, bilangan yang sangat kecil sekali gitu. Contoh soal, ini tidak akan ada di soal untuk kalian, untuk yang PJJ ini. Tapi ini adalah untuk kakak kalian yang tahun kemarin, soal ini. Kalaupun akan dibuang itu sayang, jadi untuk nambah-nambah pengetahuan saja buat kalian. Jadi X pangkat 2N kurang 1 kali Y pangkat 6N tambah 3 per dalam kurung X pangkat 2N tambah 2 kali Y pangkat N kurung tutup pangkat 4 sama dengan X pangkat A per Y pangkat B. Tentukan nilai A per B. Nah ini untuk menjawab ini, kita tulis dulu soalnya. Yang kanan ini nggak usah ditulis dulu, nanti aja. Nah ini yang di bawah, di penyebut, ada kurung. Ini harus dihilangkan kurungnya. Untuk menghilangkan kurung berarti ini ada pangkat dipangkatkan. Berarti pangkat dipangkatkan itu dikalikan. Jadi di sini yang atas tetap ini, yang bawah jadi 4 kali 2N tambah 2, 8N tambah 8. Ini Y pangkat N berarti Y pangkat 4N. Karena
yang ingin jadi bentuk X per Y di sini berarti yang X di bawah dikeataskan, yang Y di atas ke bawahkan. Gimana syaratnya? Sifat perpangkatan aja. Jadi yang bawah, yang X pangkat 8N tambah 8, ini kalau dikeataskan jadi pangkatnya jadi min. Jadi X pangkat min 8, N min 8. Yang atas, Y pangkat 6N plus 3 dikebawahkan jadi min. Nah ini udah X dengan X udah sama di atas, yang bawah Y dengan Y. Kalau basisnya sudah sama berarti ini perkalian. Kalau perkalian basisnya bisa satukan, pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini ada X 2N dengan min 8N berarti min 6N. Ini ada min 1 dengan min 8 berarti min 9. Yang di bawah yang penyebut 4N dengan min 6N berarti min 2N, sisanya min 3. Nah ini sama dengan X pangkat A per Y pangkat B. Dengan A-nya itu adalah min 6N min 9 A-nya. B-nya itu adalah min 2N min 3. Nah di sini pakai pemfaktoran. Faktor dari min 6N min 9 itu ada faktor yaitu 3. 3 kali min 2N, ini 3 kali min 3. Jadi 3-nya dikeluarkan, yang bawah ini 1 kali min 2N min 1. Nah ini bisa dicoret sama min 2N min 3-nya sama, atas bawah tinggallah 3 per 1 yaitu 3. Nah inilah mungkin yang bisa saya selesaikan untuk bab 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.